anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 3 tema 6 subtema 2 pembelajaran 3 mengenai perubahan energi. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui berbagai jenis perubahan energi. Yang kedua, melakukan gerakan kaki berirama cepat. Dan yang ketiga, mengetahui lama kegiatan berlangsung. Pada pembelajaran 3 kali ini, ayo kita membaca. Minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih ya doanya teman-teman, jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Lalu bagaimana caranya energi air menjadi listrik? Tanya Siti semakin ingin tahu. Nah, seperti inilah prosesnya kira-kira. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi. Oh begitu ya, terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka kalian dapat informasi mengenai manfaat waduk. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya, seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan, apa akibatnya jika tidak ada listrik? Apa pula akibatnya jika sawah kering? Kalian telah membaca wacana di atas. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kerjakan di buku tugasmu ya. Yang pertama, tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah kalian ketahui. Waduk Jatiluhur terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Waduk ini digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Lalu bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Coba ceritakan secara singkat. Energi gerak air akan memutar turbin, lalu turbin menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Lalu bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Listrik kemudian dialirkan ke gardu-gardu listrik. Kemudian gardu-gardu listrik itu disalurkan ke rumah-rumah warga dan kantor-kantor. Lalu yang keempat, apa yang akan terjadi jika air waduk kering? Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Coba kalian tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik.
rumah kita tidak akan terang, kesulitan menggunakan alat elektronik, dan kesulitan mendapat sinyal, dan lain-lain. Nah, sekarang ayo menari. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya juga lebih cepat, sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang. Kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Ingat, gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, berikut ini adalah gerakan pertama. Tangan di pinggang, kaki ke kiri. Tangan di pinggang, kaki ke kanan. Untuk gerakan kedua, agak dimiringkan. Lalu kembali seperti semula. Agak dimiringkan dan tangan di pinggang. Gerakan ketiga sedikit menunduk dan mengayunkan tangan. Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari, karena menari menguras energi. Sekarang ayo berlatih. Selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan, digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Misalnya, pukul 5 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Berarti lama kegiatan tersebut adalah, tinggal kita kurang saja, 5.30 dikurang 5. Berapa hasilnya? Iya, benar sekali. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Lalu soal yang kedua. Ayah pergi bekerja pukul 7.30. Nah, ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, tinggal kita hitung saja. Dari pukul 18 dikurang pukul 7.30. Diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. Jadi, ingat ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, 18 tadi sudah berkurang 1 jam, jadinya 17.60 dikurang 7.30. Tinggal kita kurang saja. Berapa hasilnya? Iya, jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Benar sekali. Nah, adakah cara lain yang kamu ketahui untuk menghitung lama waktu ayah bekerja? Berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Kegiatan mandi pagi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah lamanya kira-kira 30 menit. Lalu dari pukul 5.30 hingga pukul 6 kegiatan sarapan lamanya adalah 30 menit. Pukul 6.10 hingga 6.30 perjalanan ke sekolah lamanya adalah 20 menit. Kemudian 6.30 hingga 6.55 sampai di sekolah bermain dengan teman yaitu 25 menit. Dari pukul 7 hingga pukul 12.30 belajar di sekolah menghabiskan waktu 5 jam 30 menit. Lalu perjalanan pulang itu sekitar 30 menit. Kemudian merapikan pakaian, ganti pakaian, dan makan siang itu sekitar 30 menit. Lalu istirahat siang. Istirahat siang selama 2 jam. Mandi sore 15 menit. Berangkat ke tempat kursus musik kira-kira 15 menit. Lalu kursus musik sendiri kira-kira 1 jam 30 menit. Lanjut perjalanan pulang ke rumah itu sekitar 15 menit. Istirahat sambil nonton televisi itu 15 menit. Mengulang pelajaran dan mengerjakan PR sekitar pukul 2 jam 30 menit. Lalu tidur malam adalah 8 jam 30 menit. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua mengajak siswa menghitung waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan di rumah. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini.
Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.